Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Jakarta Selatan. Saya Liaukiana Dewi dari SMA Negeri 38 Jakarta. Saya Sabar Sumalin dari SD Negeri Cilandak Timur 01 Jakarta Selatan. Saya Eka Yanti dari SDN Cilandak Timur 05 Jakarta Selatan. Saya Dwi Sampurna Kurniawan dari SDN Ragunan 01. Kami akan mengerjakan modul 2.3 demonstrasi kontekstual melakukan praktek coaching supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sabar? Baik sekali Pak Dwi. Pak Sabar, sebelum Pak Sabar melakukan coaching, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dan coaching. Namun sebelum Bapak melakukan proses percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penilaian dalam observasi saya. Nah, dalam rubrik penilaian saya di sini saya mengharapkan Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dan tentunya Pak Sabar juga sudah memiliki potensi inti dari coaching, yaitu meliputi proses kehadiran penuh, mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Selanjutnya Pak Sabar juga jangan lupa mengajukan pertanyaan percakapan dengan menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Sampai sini Pak Sabar paham? Paham. Ya. Selanjutnya Pak Sabar, sebelum Pak Sabar melakukan coaching kepada si coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama Pak Sabar, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Mengajukan pertanyaan berbobot dan melakukan kehadiran penuh. Ya, betul sekali Pak Sabar. Melakukan kehadiran penuh agar dapat menggali potensi si kunci dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu yang kedua, kompetensi yang mana dari yang kedua Pak Sabar tadi ingin Pak Sabar secara spesifik ingin Pak Sabar observasi? Mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Pak Sabar, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Sabar lakukan itu apa? Ingin Pak Sabar capai itu indikatornya seperti apa? Baik Pak Dwi, jadi indikator yang ingin saya capai adalah peran saya sebagai coach ingin menggali sesuai dengan alur dan mencoba memancing agar saya dapat menggali menemukan solusi bagi coaching. Ya, Pak Sabar. Terima kasih Pak Sabar. Semoga percakapan Pak Sabar dapat memberikan solusi bagi si coaching. Silakan Pak Sabar lakukan proses coaching. Baik Pak Dwi. Terima kasih Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu Eka, kita ada pertemuannya ini sekitar 10 sampai 15 menit barangkali. Kira-kira ada permasalahan apa yang ingin Bu Eka katakan atau ada unek-unek barangkali seperti apa Bu Eka? Ya, baik Pak Sabar, mungkin sedikit curhat ya Pak terkait dengan permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran saya di kelas. Siap, baik. Jadi ceritanya Bu Eka ada unek-unek tentang bagaimana permasalahan yang terjadi di kelas dalam pembelajaran. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi masalah Bu Eka? Ini Pak Sabar, jadi dalam kelas itu ketika saya mengajar ada beberapa anak yang pasif gitu. Mereka kurang antusias dalam pertanyaan, padahal saya sudah melakukan ice breaking, sudah melaksanakan pembelajaran dengan ya inilah supaya anak tuh aktif, tapi masih ada anak yang kurang aktif, pasif gitu loh Pak Sabar di dalam kelas. Oh gitu, jadi ada masalah tentang anak yang tidak aktif, Ya, kurang merespon dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bu Eka. Jadi gini Bu Eka, menurut Bu Eka ada langkah yang sudah dilakukan sama Bu Eka tentang masalah murid yang tidak aktif ini? Mungkin nanti saya akan melakukan perbaikan ya Pak Sabar. Mungkin dari proses pembelajaran saya akan memberikan metode pembelajaran yang lebih variasi seperti itu Pak Sabar. Oh, jadi Bu Eka akan coba nanti melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi. Ya, agar anak lebih bersemangat lagi. Ya, iya. Jadi bentuk variasi mungkin seperti apa Bu Eka? Oh ya, baik Pak. Jadi begini, nanti saya akan mencoba belajar dengan games ya Pak. Karena kan dari Pak, terkadang anak gadget itu digunakan daripada untuk hal-hal yang tidak baik, maka saya mencoba gadget itu melakukan games agar anak kan biasanya lebih senang itu kalau main games Mas Abang. Oh gitu ya, jadi ceritanya nanti Bu Eka akan mencoba melakukan perbaikan pembelajaran dengan cara menggunakan gadget ya, yang digunakan sebagai pembelajaran berbentuk game ya. Berbentuk baik Bu Eka. Jadi mungkin selain cara itu adakah hal yang lain yang akan dilakukan Bu Eka atau barangkali seperti apa? Itu tadi mungkin saya akan lebih bervariasi model pembelajaran agar anak lebih tertarik lagi, lebih antusias dan lebih aktif lagi. Baik, jadi caranya nanti akan memberikan pembelajaran yang lebih aktif agar lebih menarik siswa, lebih tertarik untuk belajar di kelas nanti. Ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dengan cara pembelajaran menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Dengan cara menerapkan pembelajaran diferensiasi, maka diharapkan nantinya murid akan lebih mampu mengembangkan potensinya gitu, seperti itu. Ya, baik. Nah, adakah hal yang lain barangkali yang bisa membangkitkan potensi siswa dalam hal belajar? Kalau di sini mungkin saya nanti butuh dukungan juga ya Pak dari contohnya gitu kan, dengan rekan sejawat, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat. Ya. Jadi nanti dalam hal proses pembelajaran nantinya Bu Eka
membutuhkan bantuan dari teman-teman sejawat, dari kepala sekolah, bahkan mungkin dari warga sekolah seluruhnya nanti. Baik, karenanya Bu Eka nanti akan merendahkan seperti itu. Baik Bu Eka, dari hasil seperti ini harapannya akan lebih berkembang lagi nanti. Baik Bu Eka, sekiranya cukup percakapan yang setelah saya lakukan. Oh iya Bu Eka, barangkali ke depannya nanti perlukah kita melakukan evaluasi lagi? Barangkali Perlu Pak. baik. Kira-kira kapan? Ya mungkin untuk apanya nih Pak? Maksudnya proses saya ke melakukan itunya ya, Ya, mungkin awal-awal tahun ya, ini karena kan ya. ini pas banget dengan awal pembelajaran ya Pak. Mungkin akan saya lakukan saat itu. Ya, kan nanti ke depannya mungkin memberikan evaluasi lagi. Ya, Baik, baik, Pak. Bu Eka, cukup itu aja yang sudah kita lakukan pada pertemuan ini. Alhamdulillah, barangkali nantinya ke depan Bu Eka akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya melalui dukung tadi, kepala sekolah, rekan sejawat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Eka Sama-sama Pak Sabar sudah waktunya. melakukan pembicaraan. Tentunya barangkali sekarang merasa lebih lega atau gimana? Ya lebih lega ya Pak, karena bisa saya itu berbagi dengan Bapak, sudah Bapak atas waktunya sudah mau ngobrol dengan saya. Baik, Terima kasih banyak Pak. sama-sama. Iya. Sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sabar, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan dengan Bu Eka. Ini sudah ada beberapa catatan nih Pak. Tapi sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Yang pertama adalah apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator pencapaian apa yang sudah Bapak lakukan dari proses coaching tadi? Indikator yang telah saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan berdoa tadi, bahwa saya coba menemukan dan menggali dari pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan oleh coach, sehingga akhirnya dapat menggiring ditemukannya jawaban yang telah diajukan oleh coach. Ya, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi sesuai dengan catatan saya nih Pak. Bapak telah melakukan alur pita, lalu prinsip kunci juga Pak Sabar sudah present, kehadiran penuh, lalu kemitraan dan lain sebagainya. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sabar kembangkan berdasarkan proses yang tadi Pak Sabar lakukan? Kompetensi yang saya ingin lebih kembangkan lagi adalah kompetensi kompetensi dengan menggunakan teknik stop, ya, teknik stop, dan lebih menggali agar coach dapat hadir penuh dalam mencoba menemukan jawaban yang coba diajukan. Ya betul sekali Pak. Kehadiran penuh selain coach lakukan juga seorang coach juga harus melakukan kehadiran penuh agar percakapan itu dua arah dan dapat mendapatkan kesimpulan yang baik. Selanjutnya saya berharap Pak Sabar dapat
melakukan teknik yang lebih baik lagi, memaksimalkan diri Bapak, tapi tidak hanya potensi yang tadi Bapak ucapkan saja, melainkan potensi yang lain agar Pak Sabar dapat lebih tajam dalam melayani mitranya atau kucingnya tadi. Selain itu saya juga berharap semoga proses ini menjadi proses yang bakal menjadi modal Bapak ke depan dalam melakukan kucing lagi. Pak Sabar bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh paradigma kucing, terutama dalam pelayanan kucing, dengan berpegang teguh pada alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Terima kasih Pak Sabar, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga ke depan Pak Sabar lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Ria sudah mau datang ke saya untuk berbincang. Ada waktu sekitar 10-15 menit nih Bu Ria sebelum saya kembali ke ruangan. Apa yang ingin Bu Ria sampaikan ke saya? Masalah apa mungkin ada unek-unek? Iya, ini Pak Dwi, saya tuh lagi dengan murid ya Pak. Ya. Jadi itu anak tuh satu orang doang itu yang tidak pernah masuk dalam di pelajaran saya gitu, maksudnya di pelajaran informatika gitu. Tidak pernah masuk sama sekali kayak gitu, Pak. Oh, jadi ada anak yang tidak pernah masuk di pelajaran Bulia, pelajaran apa informatika Iya. tadi ya. Lalu sebelum kita lanjut Bu Bulia, jadi kita harus tentukan tujuan dulu nih, tujuan percakapan kita nih hari ini mau sampai mana? Baik, saya sih berharap ya untuk dari percakapan kita hari ini tuh saya dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi anak yang tidak pernah masuk selama pelajaran saya gitu, agar nantinya anak tersebut bisa lebih rajin lagi gitu, karena kalau sudah ini tuh udah kelas 12 gitu, apalagi kan udah mau lulus ya. Seperti itu saya berharap itu seperti itu ada solusi. Oh ya, coba kita sama-sama ya. Jadi Bulia ingin siswa tersebut aktif di kelas, tidak bolos dan meninggalkan kelas saat pelajaran informatika. Mungkin Ibu sudah cari tahu mengapa anak itu bolos atau ada apa? Mungkin ada masalah lain? Ya, saya sudah konsultasikan juga ke wali kelasnya, jadi sudah tanya. Ini anak ini tidak pernah hadir gitu ketika pelajaran saya gitu. Apakah mungkin bagaimana, saya sudah diskusikan juga dengan wali kelasnya, ternyata anak tersebut memang jarang masuk juga gitu, bukan hanya di pelajaran saya gitu, tapi di pelajaran yang lain juga seperti itu Pak gitu. Oh gitu. Jadi bukan di pelajaran Bulia saja, melainkan di hampir seluruh pelajaran di kelasnya. Padahal anak tersebut tadi kalau nggak salah saya dengar sudah mau lulus ya, udah kelas 12. Betul. Oke, jadi menurut Ibu idealnya seperti apa tuh? Anak itu gimana? Yang saya inginkan itu anak itu lebih rajin lagi ya, karena kita kan melihat sekarang dia sudah kelas 12 gitu, jadi sayang aja kalau misalnya udah kelas 12 tapi jarang hadir ke sekolah gitu. Seperti itu Pak. Langkah-langkah Ibu ke tadi kan ke guru ya, bertanya kepada guru apa, ada langkah lain yang sudah Ibu lakukan ke mengenai anak tersebut? Ya, langkah-langkah atau apa yang sudah saya lakukan ya, tadi saya juga sudah bertanya ke rekan teman-teman yang lainnya, kemudian saya juga sudah konsultasikan dengan wali kelasnya gitu, kenapa anak tersebut tidak pernah masuk gitu, bahkan saya juga sudah konsultasikan dengan guru BK-nya gitu, biar ada perubahan dari sikap anak tersebut. Melalui langkah-langkah itu apa ada cara lain yang mungkin Ibu punya strategi, metode atau bagaimana caranya agar anak
sesuai yang diinginkan ibu? Ya, dari tindakan atau langkah-langkah yang sudah saya pernah lakukan ya tadi untuk walas, wali kelasnya, kemudian guru BK. Nah, rencananya tuh anak tersebut mau kita panggil Pak, kita panggil, akan melakukan pemanggilan gitu, menanyakan gitu alasannya kenapa sih sering bolos gitu, sering bolos padahal anak tersebut tuh sudah mau hampir lulus gitu. Jadi kan ini juga sayang juga kalau misalnya tidak pernah masuk gitu. Betul sekali. Selain pemanggilan anak tersebut akan dilakukan apa lagi kira-kira? Mungkin mungkin ada rencana lain yang akan dilakukan. Ya mungkin selain pemanggilan anak tersebut juga kita juga butuh dukungan dari kepala sekolah gitu. Kita juga butuh mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah gitu. Kemudian mungkin nanti langkah selanjutnya kita juga ada kontribusi dari orang tuanya juga berperan. Dimana kan kita tahu kalau pendidikan itu bukan hanya di sekolah ya Pak, tapi di rumah juga gitu. Nah, jadi ada pemantauan dari orang tua juga gitu. Jadi dukungan kepala sekolah mengenai mengkomunikasikan kejadian atau masalah ini kepada kepala sekolah, lalu tadi ke orang tua juga diikut sertakan agar kerjasama antara guru dengan orang tua itu berjalan dengan baik. Jadi anak tersebut seperti yang ibu harapkan, tidak bolos lagi di pelajaran ibu ataupun pelajaran yang lainnya. Selanjutnya kapan ibu rencananya manggil anak tersebut atau yang lainnya? Rencana saya sih sekarang saya mau ini dulu menghubungi kepala sekolah, mendiskusikan kepada kepala sekolah. Nah selanjutnya nanti mungkin ada solusi lain lagi nih dari kepala sekolah, ada masukan. Nah selanjutnya mungkin kita akan melakukan pemanggilan orang tua dan anak tersebut. Oh iya, sementara masih ingin melakukan langkah yang pertama ke kepala sekolah, selanjutnya mungkin ada solusi dari kepala sekolah. Sebelum dapat solusi dari kepala sekolah, mungkin khusus ke anak tersebut ada strategi lain. Ya mungkin setelah nantinya ada dilakukan pemanggilan kepada anak tersebut, mungkin kita akan buatkan surat pernyataan. Nah dimana kan kepada kepala sekolah. Nah selanjutnya nanti mungkin ada solusi lain lagi nih dari kepala sekolah, ada masukan. Nah, selanjutnya mungkin kita akan melakukan pemanggilan orang tua dan anak tersebut. Oh iya, sementara masih ingin melakukan langkah yang pertama ke kepala sekolah, selanjutnya mungkin ada solusi dari kepala sekolah. Sebelum dapat solusi dari kepala sekolah, mungkin khusus ke anak tersebut ada strategi lain. Ya mungkin setelah nantinya ada dilakukan pemanggilan kepada anak tersebut, mungkin kita akan buatkan surat pernyataan. Nah dimana kan di sekolah saya sudah diterapkan ya Pak, itu ketika penerimaan siswa baru itu mereka sudah menandatangani di atas materai. Nah itu nanti kita akan bawakan nih pernyataan anak tersebut bahwa tidak akan melanggar peraturan sekolah gitu, dan salah satunya bolos juga ini kan termasuk ke dalam tata tertib yang ada di sekolah. Tapi kita akan buat pernyataan untuk anak tersebut. Kira-kira waktunya itu sampai tersolusikan itu kira-kira berapa lama ya? Ya mungkin untuk sekarang nanti kan kita akan diskusikan dulu dengan kepala sekolah. Ya setelah diskusikan mungkin 1 atau sampai 3 hari ke depannya nanti kita akan melakukan pemanggilan orang tua dan anak tersebut. Ya, secepatnya ya. Iya betul. Ya. Lalu ini berarti harus komitmen yang akan dilakukan agar bisa berjalan dengan baik. Itu menurut ibu gimana? Untuk komitmennya mungkin di sini saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah ya. Jadi semuanya harus terlibat, entah itu guru
pelajaran yang lain, kemudian wali kelasnya juga, BK, bahkan kepala sekolah juga harus bisa terlibat untuk menangani kasus-kasus seperti ini nih. Karena masalahnya bukan hanya pada pelajaran itu saja, jadi banyak pelajaran yang anak tersebut tidak masuk kelas. Oke Bu, ya mungkin perasaannya gimana nih? Apa udah dapat solusinya apa gimana? Ya, alhamdulillah setelah kita melakukan percakapan hari ini ya saya rasanya tuh lebih lega lagi. Ternyata saya juga bisa menemukan solusi-solusi yang tadinya tuh saya pendam gitu, gimana nih caranya mengatasi anak tersebut. Ternyata setelah melakukan percakapan hari ini saya akhirnya mendapatkan solusi. Ya alhamdulillah Bu Lia, solusinya sudah utarakan juga, tinggal bagaimana melakukannya. Semoga langkah-langkah yang Ibu sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik. Apa mungkin ada obrolan lagi, pertanyaan lagi mungkin ada selain ini? Mungkin nanti kita akan evaluasi ya di minggu depan. Saya juga ingin setelah melakukan langkah-langkah tadi gitu, ingin mengkomunikasikan lagi dengan teman. Oh gitu. Baik Bu, terima kasih sudah datang ke saya. Semoga ke depan perjalanan pembelajaran pada anak tersebut bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Bu Eka. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Dwi? Alhamdulillah, cuman lagi sedikit pusing. Oh gitu ya. Sesuai janji kita kemarin ya Pak Dwi, ada yang ingin Pak Dwi diskusikan. Kira-kira apa itu Pak Dwi? Iya betul sekali Bu. Itu salah satu pusing saya di kelas, mendapatkan anak yang seringkali tidur-tiduran di meja, nempelin pipi di meja, terlihat sangat tidak semangat. Betul. Jadi menurut Pak Dwi nih, apa yang Pak Dwi harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana memecahkan masalah agar anak tersebut dapat lebih semangat dalam pelajaran, khususnya pelajaran matematika. Oh gitu. Nah menurut Pak Dwi, kira-kira apa nih yang membuat siswa Pak Dwi itu dalam proses pelajaran matematika di kelas kurang semangat itu Pak Dwi? Kemarin kebetulan saya coba 2 hari lalu saya tanya, saya panggil anak tersebut, ternyata dia memang tidak lancar penjumlahan. Oh gitu. Apalagi perkaliannya dia masih, kalau dibilang 2 sampai 4, perkalian 2 4 saja. Begitu Pak Dwi. Nah, kira-kira nih apa yang dapat membuat murid-murid Pak Dwi lakukan itu, masa ketika dalam proses pembelajaran, kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid itu lebih memahami, lebih aktif, lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran matematika? Karena kan biasanya anak itu paling tidak suka dengan pembelajaran matematika. Iya betul sekali Bu Eka. Saya juga berpikir matematika kadang sebagian banyak orang tidak menyukainya karena hitung-hitungan. Cuman saya melihat anak tersebut itu di lapangan ya sangat aktif dalam pelajaran PJOK. Di pelajaran lain pun anak itu nggak seperti itu. Cuman saya merasa kayaknya saya harus memberikan pelajaran matematika yang mungkin ada gerakan, ada apa mungkin, atau membuat sebuah diskusi atau permainan gitu, semacam itu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Pak Dwi untuk melakukan proses pelajaran matematika di kelas, sumber pembelajaran apa yang Pak Dwi lakukan? Sumber pembelajaran matematika di kelas. Sumber belajarnya seperti apa? Sementara memang saya hanya melihat di
buku siswa. Nah, terkadang saya memberikan teknik cepat dalam penghitungan atau melakukan pemberian rumus-rumus yang berkaitan dengan pelajaran. Oh gitu. Adakah sumber belajar yang Pak Dwi gunakan nggak selain buku panduan matematika? Sementara belum sih Bu. Gitu. Sementara belum. Cuman saya ingin menerapkan ini Bu. Kemarin saya nggak sengaja lihat YouTube, ternyata ada permainan domino yang dapat membantu siswa dalam menjumlahkan. Jadi seperti bermain domino, anak-anak orang-orang dewasa, jadi anak itu cepet-cepetan berhitung dan langsung melakukan permainan domino itu. Jadi mengurutkan, misalkan di meja sudah ada 7, jadi anak itu mencari penjumlahan yang jumlahnya 7. Itu mungkin yang ingin saya lakuin. Oh gitu. Ya, jadi sekarang apa nih rencana Pak Dwi untuk menyelesaikan masalah yang Pak Dwi hadapi ini, apa Rencana? Oh iya, saya coba mempersiapkan, yang pertama mempersiapkan RPP-nya, lalu yang kedua saya butuh waktu untuk membuat kartu-kartu yang seperti domino, tapi dalamnya itu penjumlahan. Bagus sekali rencana Pak Dwi ya. Mudah-mudahan dengan rencana Pak Dwi ini bisa membuat siswa itu mengalami perubahan, lebih aktif dan lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran Pak Dwi di kelas, seperti itu. Nah, selanjutnya apa nih komitmen Pak Dwi terhadap rencana Bapak? Insya Allah saya akan lakukan setelah, ya paling tidak 3 hari ini saya kerjakan buat kartu-kartu domino tadi. Selanjutnya pada saat pelajaran matematika minggu depan insya Allah bisa saya terapkan di kelas. Oke, siap. Bagus sekali Pak Dwi, saya sangat mendukung komitmen Pak Dwi ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak Dwi dalam proses pembelajaran nanti sesuai harapan Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan Pak Dwi menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Dan lebih baik lagi ya. Saja Pak Dwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.